Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi kuliah kita filsafat ilmu. Kemarin kita sudah bahas tentang ciri berpikir, ciri berpikir filsafat. Kali ini, sebagaimana yang saya uraikan kemarin bahwa ada 4 ciri berpikir filsafat. Salah satunya yang akan kita bahas pada hari ini yaitu radix. Radix itu yang saat ini kita kenal dengan istilah radikal. Istilah radikal itu kita kenal setelah kata radix itu mengalami perubahan kalimat, perubahan penyebutan. Radikal sendiri itu berarti akar. Dalam arti Yunani, dalam bahasa aslinya itu radix, bahasa Yunani itu berarti akar. Bisa diartikan pada kata bisa diartikan menjadi pula dengan mengakar, berakar. Inilah ciri berpikir pertama siapapun sosok mereka yang layak disebut sebagai kaum sofi, filsuf. Dalam konteks keindonesiaan, kata radix sebetulnya sudah sangat populer, khususnya dalam 20 tahun terakhir. Kata radix yang kemudian beranifikasi menjadi kata radikal, radikalis, dan radikalisme. Sangat kuat berkembang dan mudah dilafalkan dan sangat populer di masyarakat Indonesia. Sehingga dengan mudah dan entengnya kata-kata radikal itu disematkan gitu. Termasuk ini. Anggaplah sekarang saya ini dengan potensi referensi bahwa berjanggut, jidat hitam, itu langsung diterminologikan sebagai sosok radikal, intoleran, tidak nasionalis, boleh bertaruh. Anda yang tiba-tiba menempelkan stereotip kepada seseorang, sosok orang itu. Itulah di mana dimaksud yang sering kita juga populer kita dengar istilah framing. Framing sosok yang berjanggut, berjidat hitam, bercelana jingkrang adalah framing yang sesuatu yang ketika mendengar itu langsung mendapatkan stereotip radikal, kelompok yang sesuatu yang membahayakan bagi eksistensi bangsa. Tanpa disadari, dengan sendirinya mereka yang meletakkan stereotip seperti itulah yang berbalik bahwa sesungguhnya mereka lah yang berpikir radikal. Seperti itu. Justru mereka lah kelompok-kelompok itulah yang membahayakan bagi eksistensi bangsa. Gitu. Kata radikal seringkali dikonotasikan dengan tindak intoleran kan cenderung dikelompokkan kepada kelompok-kelompok ekstremis di luar gitu. Kelompok ini dianggap membahayakan keberlangsungan bangsa yang plural. Pertanyaannya adalah, apa betul demikian?
Saya sendiri menyatakan tidak. Dalam konteks tertentu berpikir radikal bahkan akan menjadi induk semang bagi lahirnya ilmu itu sendiri. Kata radikal baru akan menakutkan ketika pendekatan yang digunakan menjadi politis. Ingat, kata radikal akan menakutkan ketika pendekatan yang digunakan terhadap radikalisme di framing oleh kelompok-kelompok politis dan kecenderungan tertentu dalam suatu kekuasaan yang hendak mapan atau dimapankan. Apakah Anda tahu apa yang dilakukan oleh akar itu? Ingat, radix dari bahasa Yunani berarti akar. Akar itu selalu menjuntai ke bawah, menembus tanah dan batu, bahkan ke area yang tidak dapat dijangkau manusia biasa. Watak lain dari akar adalah kecenderungannya yang selalu melakukan ramifikasi, pencabangan yang banyak dan sangat kompleks. Bahkan tidak sedikit dari akar itu memunculkan pohon baru yang juga melakukan langkah yang sama seperti induk pohonnya. Inilah memang yang membuat karakter filsuf yang patut diduga membahayakan, bukan terhadap negara, tetapi terhadap eksistensi kekuasaan. Saya ulang, diduga membahayakan, bukan pada terhadap negara, tetapi terhadap eksistensi kekuasaan. Eksistensi siapa yang meletakkan? Apakah kelompok yang meletakkan itu adalah bukan kelompok kekuasaan maupun kelompok yang pemilik kekuasaan? Benturan eksistensi yang tadi saya sebutkan di depan, bahwa ketika dia dilakukan ciri berpikir radikal ini diletakkan dalam pendekatan politis, tentu berbahaya. Yang dikorbankan banyak orang. Kata radix yang berarti akar tadi itu direlasikan bahkan dijadikan ciri pertama mereka yang layak disebut filsuf. Radix. Mulai kata ini seorang filsuf patut diduga memiliki kemampuan memaksa orang untuk berpikir yang pada taraf tertentu sampai ke akar-akarnya. Lalu kata ini seorang filsuf patut pada taraf tertentu akan mampu membentuk framing. Ingat, framing itu seorang filsuf adalah seorang yang bagaimanapun ciri paling pertama yang dimilikinya adalah ciri berpikir radix. Seorang filsuf itu bisa pada taraf tertentu bisa memaksa orang untuk berpikir sehingga pada tertentu tersebut sampai ke akar persoalan, ke suatu titik yang tidak mungkin dapat dijangkau manusia biasa. Dia dipaksa mampu menembus suatu cakrawala yang mungkin tidak dapat dilakukan banyak orang. Di sini pula para filsuf seringkali diasumsikan sebagai sosok yang tidak mungkin melarang orang lain untuk memikirkan segala hal. Bayang ya kalau misalnya karena begini, seorang filsuf itu dasarnya selalu idealis. Gitu. Dia tidak akan tunduk pada kekuasaan.
Tetapi sampai pada taraf sampai ditakut-takuti apa segala macam, merasa terancam, akhirnya seorang filsuf pun akan berhenti, akan mengingkari kodratnya untuk bernalar, sehingga lebih memilih untuk diam, tidak berpikir kritis, memilah-milah kepada siapa pikiran-pikiran kritis itu ditujukan. Karena kenapa? Ya, apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh filsuf itu juga dia berarti dia juga berhasil ditundukkan oleh dari filsuf lain. Semua hal dalam anggapan ini dapat dipikirkan manusia, khususnya mereka yang memiliki kedalaman ilmiah. Kedalaman ilmiah inilah yang disebut filsuf. Saya berbicara di tataran itu aja. Kalaupun ada cabang-cabangnya tadi, namanya akar. Radikal. Ya perlu dipenetrasi juga dengan pemikiran-pemikiran radikal yang sama. Mereka demikian inilah yang setidaknya jika kita mengutip kata-kata almarhum Nurcholish Madjid dapat direlevansikan dengan terjemahan Rasyid dalam Al-Quran ketika Allah menerangkan bahwa Al-Quran mengandung setidaknya dua bentuk, yakni yang jelas atau muhkam dan samar tersembunyi mutasyabihat. Bentuk yang samar itu tidak dapat dimengerti kecuali oleh Allah, Rasul, dan rasyik. Kata rasyikun isim fa'il berbentuk jamak muzakkar salim. Secara bahasa mengandung makna kedalaman ilmu. Mereka yang demikian, sebagaimana ayat tersebut adalah kira-kira bunyi seperti Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca terjemahannya aja. Yang takut kepada Allah dan mereka yakin bahwa segala sesuatu berasal dari sisi Tuhan mereka. Itu baca juga surat Al-Imran ayat 7. Mohon maaf, saya tidak bermaksud ini. Bagaimanapun ketika kita berbicara filsafat, kita pasti berbicara menyentuh yang namanya konteks-konteks, teks-teks dan konteks-konteks keagamaan. Ada dua kata yang muncul dan menyandingi kata radikal sebagaimana yang telah kita pahami, yang mengikut ya, yakni radikal dan radikalisme. Yakni radikalis dan radikalisme. Radikalis itu sebagai subjek itu menunjukkan watak seseorang yang selalu berpikir mendalam. Sedangkan radikalisme sebagai subjek, sama-sama subjek, menunjukkan bahwa berpikir radikal harus menjadi sebuah paham atau ideologi yang mengikat. Jadi kalau kita berbicara tentang radikal, lengkapilah sehingga orang tidak salah paham. Yang dimaksud apa yang menjadi khawatiran, intoleran dan segala macam di sini adalah radikalisme pahamnya. Paham radikalisme atau sebuah paham atau ideologi yang mengikat itu pun kita lihat dari teksnya, konteks, visi, misi, ditanamkannya paham. Kalau misalnya saya juga menanamkan paham radikalisme bahwa kita harus setiap pagi bangun berolahraga, lari, berjalan, segala macam untuk mencapai tujuan hidup sehat. Saya termasuk kaum radikalis sebagai subjek individu yang berpikir mendalam, menanamkan radikalisme apa yang saya pikirkan.
Jadi terminologi radikalisme itu memang perlu kematangan ketika kita memahami sebuah konteks. Karena ketika kita mau memahami konteks, yang paling pertama harus kita pahami adalah teksnya. Jangan sampai kita ribut, ricu ini ketika kita ribut masalah konteks, yaitu wilayah asumsi, wilayah eksegesis di sana yang menghasilkan sebuah ideologi baru yang dirubah menjadi sebuah teks untuk ditanamkan menjadi pokok gitu. Ini bahaya, penipuan, penghilafan, apalagi lah, pensilapan mata, pensilapan pikiran. Asumsi menyebut bahwa pikirkanlah ciptaan Tuhan dan jangan memikirkan zat Tuhan, yang berarti mengandung pembatasan dalam melakukan kerja berpikir. Tidak berlaku dalam konteks ini. Alasannya, jika ada ruang untuk tidak berpikirkan, maka berarti kegiatan berpikir dibatasi. Filsuf itu tidak mau dibatasi dia berpikir. Bagaimanapun dibatasi berpikir. Seorang filsuf ketika dibatasi berpikir, dia akan berpikir. Kenapa sih dibatasi berpikir? Dan dia akan berpikir bagaimana keluar dari pembatasan-pembatasan sehingga dia tidak bisa berpikir. Padahal sepanjang manusia mampu memikirkan sesuatu, termasuk pada hal-hal yang sensitif dalam nalar filsafat, hal dimaksud termasuk dalam objek kegiatan berpikir filsafat. Ciri dan karakter ini sekali lagi disebutkan bahwa segala sesuatu boleh dipikirkan, tentu sepanjang pemikiran itu masih mungkin dilakukan oleh manusia. Contoh, seorang filsuf selalu meragukan dan selalu memberikan pertanyaan terhadap suatu kebenaran atau pengetahuan yang telah diperolehnya dan diyakini kebenarannya. Sebut saya misalnya, pengetahuan atau kebenaran dimaksud telah mapan diyakini sebagai sebuah kebenaran bukan saja oleh dirinya. Ingat, bahkan diri sudah mengakui sebenarnya, tetapi juga oleh kebanyakan dia selalu mempertanyakan. Pertanyaan ini maksud misalnya mempertanyakan mengapa ilmu dapat disebut benar. Kalau ada ilmu tidak benar, maka dia bukan ilmu. Apakah sesuatu yang dianggap benar menurut kriteria sendiri, ada orang lain memiliki kriteria yang sama atau standar tertentu yang digunakan? Bahkan dalam kasus ini, kata benar itu sendiri perlu dipertanyakan. Misalnya benar itu sebenarnya apa? Gitu. Dalam konteks Anda sebagai seorang, mohon maaf untuk saudara-saudara saya yang lain. Dalam konteks kita sebagai seorang muslim, pertanyaan mendasar dapat pula dilakukan misalnya ketika kita mempertanyakan mengapa kita harus sholat. Bagaimana proses penilaian yang menghasilkan simpulan bahwa sholat yang kita lakukan itu benar atau salah? Kriteria kebenaran seperti apa yang menjadi landasan kita untuk meyakini bahwa sholat yang kita lakukan sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah sholat yang dianggap benar oleh kita itu berkriteria menurut kita sendiri? Ada orang lain yang memiliki kriteria yang sama? Atau standar tertentu yang digunakan dalam ajaran Islam benar sendiri dalam konteks sholat tadi? Sebenarnya apa dan bagaimana? Ini wilayah perbenturan juga ini sama filsuf. Pertanyaan selalu muncul seperti sebuah lingkaran. Lahirnya satu pertanyaan dengan ragam jawaban dalam nalar ini selalu dapat melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru yang cukup banyak dan mendalam. Artinya, pertanyaan-pertanyaan akan selalu muncul secara berkelindan setelah satu pertanyaan berhasil dijawab. Jika Anda bertemu guru, teman, saudara, bahkan anak atau murid, siapa sajalah, Anda berupaya untuk terus meminta jawaban atas persoalan-persoalan lahir padanya.
maka Anda tidak usah risau dalam banyak kasus. Anda bahkan harus bahagia, termasuk ketika pertanyaan itu bersifat sensitif dan mengganggu keimanan saudara. Mengapa? Sebab diletak inilah sebenarnya akan lahir dan bergulir. Bukankah Allah menciptakan manusia untuk berpikir, mencari kebenaran. Dalam kebenaran itu ada ilmu. Sebab ilmu adalah benar. Yang tidak benar bukan ilmu. Mohon maaf jika ada salah kata, ada salah penafsiran, ada salah memahami dari saya terkait berpikir radikal, radikalisme. Saya minta maaf sebab saya dianugerahi nalar. Kodrat saya sebagai manusia dianugerahi nalar, dan manusia itu tempatnya salah. Saya minta maaf jika ada yang salah. Saya akhiri, kita lanjut di pertemuan berikut. Ciri berpikir filsafat sistemis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.